dilakukan di dalam situ. Nanti di dalam komunikasinya itu dimasukkan yang namanya conversational hypnosis. Jadi komunikasi bisnisnya itu dimasukkan metode dan tools hipnotik. Ya, okay. Sebelum itu kan, sebelum apa? Kan tadi ada leadership 4.0, kemudian Mas jelasin nih kepemimpinan 4.0 seperti apa. Kemudian Mas jelasin komunikasi, fungsi ya, dan segala macam komunikasi dalam bisnis kan gitu ya. Nah, oke. Kemudian kira-kira perlunya komunikasi, mengapa pakai hipnotik ya tadi apa nih? Ya, hipnotik. Nah, berarti kan Mas jelasin tentang hebatnya dong ya. Hebatnya hypnotic communication-nya. Nah, bagaimana Mas jelasin ya, bagaimana membuat kalimat-kalimat misalnya yang sugestif, bagaimana misalnya kan ada tuh komunikasi itu sendiri, Mas jelasin dong. Iya, itu memahami prinsip komunikasi gitu ya, terus teknik-teknik yang bisa dipakai. Mungkin Mas sebut aja 11 teknik komunikasi hipnotik yang powerful. Jadi orang menarik dong. Wah, apa ya 11? Jadi teman-teman, ada orang yang mengundang pembicara itu karena takut mati karena penasaran. Itu masih ingat tuh. Jadi dalam membuat proposal justru dibikin penasaran. Nah, angka itu bikin penasaran. 11 teknik, orang tanya apa aja ya gitu. Dan kesannya kita udah siap banget nih, detail banget. Jadi kalau Mas memang punya 11, tulis 11 gitu. Atau 7 cara dibikin gitu Mas Budi, dipecah-pecah gitu. Ya tadi Mas Budi misalnya juga, kalau saya tulis di sini misalnya Pak, isi materi 4 pilar leader 4.0, kemudian misalnya mungkin tadi misalnya 11 teknik komunikasi bisnis, kemudian ada 5 langkah membangun tim. Nah, gitu-gitu Mas. Iya. Dan misalnya 10 percakapan hipnotik gitu. Iya. Kan jadi penasaran apa ya gitu. Apa sih dia yang dibahas? Nah, itu menarik. Jadi selain membuat ini durasi berapa hari kan ya? 2 hari, Pak. Apalagi 2 hari kan? Ya, 2 hari. Nanti Mas kan mesti tanya dong. Ya, silakan Mbak Uni. Ya, itu tadi kan kayaknya ngomongin gap antar generasi ya, materi tentang antar generasinya kayaknya udah masuk kemana? Nah, ya itu dimasukin tuh Mas. Jadi kalau kita ngomong memang memasarkannya adalah kekuatannya di bahwa dia bisa memimpin multi generasi, makanya masukkan tuh di materi masukin aja mengenal generasi, sebut aja dari baby boomer X sampai milenial dan Z, nggak apa-apa. Memahami karakteristik generasi AAA, ya, sebut aja tuh. Senang juga orang. Apa ya? Jadi intinya sebenarnya selain ini secara marketing adalah membuat penasaran, secara mengambil keputusan adalah memang ini yang dibutuhkan oleh customer kita. Boleh ambil beberapa model. Oke, nyampe itu ada bagusnya. Karena kadang-kadang kayak gitu-gitu itu bisa buat nambah harga. Kalau orang lain kok kelihatannya motivasional gitu, kalau Mbak Riri sampai teknikal nih. Iya, pinginnya sih gitu Pak. Jadi maksudnya apa yang dia pelajari selama 2 hari itu mereka bisa implementasikan dan kelihatan gitu buat mereka. Ya awalnya kan berarti bikin SOP. Iya. Format SOP-nya dari Mbak Riri kayak gini, ini bikinnya gini, software dipakai katakanlah oke lah PowerPoint, Mbak punya template atau contohnya. Nah, implementasinya seperti apa? Tadi kan sudah misalnya pakai akar atau apa, hati-hati nih, jangan langsung diganti, mesti orang aware dulu supaya nggak kaget. Kan banyak pasti bunyi, wah saya nggak tahu, itu awareness-nya gimana itu masukin. Keren ya. Oke, terus nah ideasi ini Mbak pakai apa? Creative thinking atau? Ideation-nya itu ada beberapa metode ideation sih Pak yang akan digunakan Pak. Termasuk sebenarnya Riri tuh bikin
kayak coaching card game gitu khusus untuk si rumah sakit ini nantinya gitu Pak. Oh, oke. Ya itu juga bagus tuh pakai card gitu ya, pakai card. Atau misalnya Riri nggak sebutnya, sebenarnya nggak sebut itu sebagai coaching gitu ya, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang merangsang mereka untuk bisa melakukan ideation sebenarnya gitu Pak. Kan karena gini Mbak, orang yang umum kan diskusi ya, mencari ide gitu, cari diskusi. Padahal kalau pakai creative thinking tools kan gampang. Misalnya contoh random input, misalnya Mbak udah bawa sebotol fishbowl itu isinya kata-kata gitu ya. Iya. Nah, untuk misalnya case-case tertentu ya, atau pakai teknik ask questionnya apa nih? Iya. Metodenya why 5W1H-nya sedalam apa, 3 layer atau apa. Nah itu biar kelihatan beda. Wah ini seru nih. Jadi Mbak pilih aja creative thinking. Mungkin mind mapping Mbak Riri juga tahu kan? Iya. Kalau untuk case kayak gini bagusnya mind mapping nih. Tapi kalau misalnya case kenapa ya? Misalnya contoh yang pernah ketemu kasus apa nih Mbak? Ke organisasi, ke pemerintahan gitu ya. Jadi kan kira-kira orang itu akan, wah saya punya masalah nih, karyawan saya kurang pinter membaca berita. Atau Mas mungkin bisa juga memasarkan secara personal, misalnya public figure misalnya gitu ya. Betapa bahayanya public figure tidak bisa membedakan hoax dan kenyataan, kemudian dia komen, itu akan menjadi cacat seumur hidup kan, karena dia ngetop ya kita sudah tahu lah case-nya kemarin itu Aki Ditio banyak makan korban kan itu. Kita juga 2 triliun gitu. Cuman kan kita nahan diri nih, saya nahan diri nggak komen apa-apa gitu. Karena ini kayaknya juga masih aneh. Nah, artis, public figure itu kan perlu dibekali ilmu kayak gitu. Jadi kalau bayangan saya misalnya Mas Bayu bikin kelas Zoom aja, Zoom 2 jam atau 1 jam membahas bagaimana mengenali hoax dengan cepat kurang dari 10 detik. Itu kan banyak yang tertarik kan, apalagi ketika dia datang di suatu tempat, dia merasa orang-orang itu perlu adaptif terhadap dirinya sebenarnya kan. Bahwa dia pasti akan melakukan kebijakan yang berbeda dengan direktur yang lama, kebijakan baru. Jadi anak-anaknya harus disiapkan menjadi pribadi yang lebih open mind, lebih adaptif, mau diajak berubah, optimis, hal kayak gitu Mas. Jadi kalau misalnya ini yang belum, singkirin dulu atau taruh paling belakang. Oke. Nah, di ini aja kali Pak ya. Di delete nanti kita. Ya, dulu nggak apa-apa ya, dulu ganti nanti misalnya Sile Asuh ini kayak masih ada jarak dibanding judulnya gitu ya. Membangun kesadaran karakter ini juga bagus sebenarnya, cocok. Di Jawa kan ada rapnya juga Mas. Gimana tuh Pak? Baku enak bagus sedeng kolela elo kayak podo do pri lo gentri no besari ri wolo wala wol jeneng katula. Mas Budi tahu. Ya, artinya semuanya keluarkan saja, semuanya keluarkan. Ketika itu nanti Mas nyaman, Mas Reza di kelas tiba-tiba dapat sambutan bagus, itu nyaman Mas, senang kalau gitu diulang. Ya. Kalau kurang diperbaiki. Ya. Siap Pak. Yang penting pas ya, ini oke ya, uniqueness-nya perlu dieksplor supaya cepat nongol. Ya. Di kumpulan penguin yang warna hitam putih, kalau ada penguin yang kita cat merah hijau, itu paling eye catching. Ya, di kumpulan motivator tua, Mas muda eye catching. Di kumpulan motivator yang teriak-teriak, Mas nyanyi eye catching. Siap Pak. Ya, nge-rap tuh bagus ya. Seperti Mas Adriano Giovanni ya, yang nge-rap. Bahasa Sundanya boleh tuh ya. Diolah menjadi ngabeluk. Jadi sesekali boleh Anda ngajar bawa alat musik gitu ya, ngabeluk aja, openingnya bahkan ngabeluk. Mas masuk ke panggung nggak ngomong apa-apa, duduk bersila, ngabeluk gitu. Yahoo! Nyinden Pak, nyinden. Mari kita
silahkan pelajari ya, kan itu unik gitu ya.